Salam sejahtera, renungan harian Mana Bread masih membahas mengenai mengapa saya menguduskan hari Sabat. Hari ini masuk seri yang ke-6 berjudul, Apakah hukum hari Sabat sudah dipalangkan seiring dengan kematian Yesus di salib? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5 ayat 17. Sering muncul pertanyaan di kalangan orang percaya, apakah hukum hari Sabat telah berakhir ketika Yesus mati di kayu salib? Pertanyaan ini penting karena berkaitan langsung dengan ketaatan, kasih, dan pemahaman kita tentang karya keselamatan Kristus. Makna dipakukan di kayu salib, Alkitab memang menyatakan bahwa ada sesuatu yang dihapuskan di salib. Ia telah menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan memakukannya pada kayu salib. Kolose 2 ayat 14. Yang dipakukan di salib bukanlah hukum moral Allah, melainkan catatan dosa dan hukuman akibat pelanggaran hukum tersebut, termasuk sistem upacara korban yang menunjuk kepada Yesus sebagai anak domba Allah. Ketika Yesus mati, bayangan telah bertemu dengan kenyataannya. Ibrani 10 ayat 1. Sabat sebagai hukum moral. Hari Sabat merupakan bagian dari 10 hukum Allah. Keluaran 20 ayat 8-11 yang ditulis langsung oleh jari Allah sendiri. Keluaran 31 ayat 18. Hukum ini bersifat kekal dan mencerminkan karakter Allah yang tidak berubah. Mazmur 111 ayat 7-8. Yesus sendiri memelihara hari Sabat, Lukas 4 ayat 16, dan menyatakan bahwa Sabat diadakan untuk manusia, Markus 2 ayat 27. Bukan hanya untuk orang Yahudi, melainkan bagi seluruh umat manusia sejak penciptaan. Kejadian 2 ayat 1-3. Sikap Yesus terhadap Sabat, Yesus tidak pernah melanggar Sabat. Ia justru memulihkan makna Sabat yang sejati, hari perhentian, pemulihan, dan kasih. Ia menentang tradisi manusia yang memberatkan, bukan hukum Allah itu sendiri. Matius 12 ayat 10-12. Jika Sabat telah dipalangkan, tentu Yesus tidak akan berkata, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Markus 2 ayat 28. Kesaksian gereja mula-mula, setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, para rasul masih beribadah pada hari Sabat. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu dan 3 hari Sabat berturut-turut ia berbicara dengan mereka. Kisah para Rasul 17 ayat 2. Hal ini menunjukkan bahwa Sabat tidak dianggap berakhir di salib, melainkan tetap dihormati sebagai hari kudus Tuhan. Salib dan ketaatan, keselamatan memang oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan hukum. Efesus 2 8-9. Namun, kasih karunia tidak meniadakan ketaatan, melainkan memampukan kita untuk hidup taat. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Sabat bukan sarana keselamatan, tetapi tanda kasih dan kesetiaan kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Salib Kristus tidak memakukan hukum Allah, melainkan dosa kita. Justru melalui salib, hukum Allah ditegakkan, karena Yesus membayar harga pelanggaran manusia. Menguduskan hari Sabat adalah respon iman dan kasih, bukan usaha untuk diselamatkan. Disinilah ketekunan orang-orang kudus, yaitu mereka yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Doa singkat. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbananmu di kayu salib. Ajarlah kami memahami kebenaran firman-Mu dengan hati yang rendah. Tolong kami hidup dalam kasih karunia yang memimpin kami kepada ketaatan yang sejati. Biarlah hidup kami memuliakan Engkau. Amin. Terima kasih telah bergabung. Sampai berjumpa